Selanjutnya, Yechiu memilih profesi. 3 profesi tersembunyi tingkat dewa, penyihir elemen agung, pemburu iblis bayangan, prajurit darah murni. Ternyata muncul bersamaan 3 profesi tersembunyi tingkat dewa. Muncul 3 profesi tingkat dewa sekaligus. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak kusangka bocah ini hebat juga. Tunggu, apa ini? Aku memilih untuk melepasnya. Apa? Hah? Kenapa bisa begitu? Apa yang Yechiu pilih? Profesi bangkit, Necromancer tingkat D. Gila sekali. Dia malah pilih profesi biasa. Itu necromancer yang paling sampah lagi. Atribut awal tingkat B, kekuatan besar. Penyihir kok atributnya kekuatan besar? Jadi kulit saja sana. Yechiu, kita putus. Pacaran 5 tahun dengan sampah sepertimu, aku cukup rugi. Wei, dengarkan aku. Jelaskan apa lagi? Kau cuma seorang necromancer. Apa pantas untukku yang seorang pendeta kehidupan? Chouyang, kau! Wanita yang 5 tahun ini gagal kau dapatkan, jangan kau harapkan lagi. Tidur saja sana dengan tengkorakmu. Dasar matre. Jangan dimasukkan ke hati. Apa kau baik-baik saja? Tahu apa kalian? Aku memilih necromancer karena bakat luar biasanya ini. Membangkitkan bakat, perampasan atribut. Kalahkan lawan untuk merampas atribut, diberikan pada diri sendiri. Necromancer dengan bakat ini, bahkan tingkat dewa pun cuma ampas. Sistem perampasan atribut. Di zaman di mana atribut adalah segalanya, kemampuan merampas dan memberikan atribut bisa menutupi kekurangan tengkorak panggilanku yang polos ini dengan sempurna. Asalkan atribut kuat, tengkorak polos pun bisa menjadi bencana mayat hidup. Kalau begitu selanjutnya, saatnya ke arena ujian untuk mencoba kemampuanku. Wah, lihat si sampai yang cuma modal gaya. Ngapain dia ada di sini? Tengkorak tidak cukup buat ganjal gigi monster. Tertawalah. Selagi kalian masih bisa tertawa. Panggilan tengkorak. Gawat, tengkorak polos ini lebih buruk dari anjing. Untung aku punya bakat perampasan atribut. Sistem, berikan kekuatan besar pada tengkorak. Tengkorak ditingkatkan jadi pejuang tengkorak. Namanya jadi keren. Kemampuannya juga meningkat pesat. Kemampuan ini sudah setara dengan prajurit tingkat 3. Keluarlah, pejuang tengkorak! Biar kulihat kemampuan kalian. Ayo serang! Tidak kusangka bisa menang semudah ini. Langsung naik 2 level. Naik level sendirian memang mantap. Gawat. Ini kan monster elit yang biasanya cuma berani dihadapi tim 5 orang. Tapi sekarang situasinya 6 lawan 1. Serang! Membunuh serigala merah berapi, atribut dirampas, ledakan api tingkat A. Gila, tingkat A. Atribut elemen lagi. Sistem, gabungkan. Panggilan tengkorak peledak diri, atribut ledakan api. Ledakan diri menyebabkan kerusakan area dan setara dengan nilai nyawa. Wah, 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 ini sih bukan tengkorak. Ini bom nuklir. Maju! Sialan, apa yang terjadi? Kiamat! Hihihi, gerombolan monster elit meledak dalam 1 detik. Ya, sayang sekali. Gagal menjarah atribut lainnya. Semua monster sudah habis. Keluar cari makan dulu, ah. Lulus arena ujian tingkat awal.
Kenapa rasanya semua orang menatapku? Jadi dia yang lolos. Gila, bukankah dia seorang necromancer? Donansu, Yetiu hanya butuh 15 menit untuk menyelesaikannya. Teruslah awasi dia. Cih, necromancer memang sampah. Pria 3 detik cepat sekali keluarnya. Pasti ketakutan setengah mati ya. Hei, siapa bilang kau boleh pergi? Punya telinga tidak? Minggirlah. Chow Yang adalah seorang berserker level 3, profesi tempur terkuat. Berlutut dan memohonlah pada tuan muda ini. Mungkin aku akan berikan beberapa monster untuk Anjing pintar tidak Belum akan tentu menghalangi aku jalan. bisa membunuh. cari mati ya. Apa ini? Dingin sekali. Ada apa ini? Cuma berserker tingkat 3, berani angkat tangan. Su Xingyue, nona dari keluarga nomor 1 di Haicheng, pemilik profesi tersembunyi tingkat S, Ratu S. Yetiu memang seorang necromancer, tapi dia memicu fenomena tingkat 3 dewa. Memangnya kau pantas menghinanya di sini? Aku hanya... Pergi. Yetiu, awas kau, urusan ini belum selesai. Lalu kenapa kalau memicu fenomena tingkat 3 tetap saja sampah necromancer? Sampah. Cih, 1 bulan lagi, kalian bahkan tidak pantas menjilati tulang tengkorakku. Itu mantan pacarmu. Ternyata seleramu cukup unik ya. Terima kasih untuk yang tadi ya. Cuma kebetulan saja. Tidak usah sungkan begitu. Kau mau leveling sendirian? Mau satu tim? Aku Ratu S, profesi tersembunyi tingkat S. Kalau satu tim, naik levelnya bakal cepat. Tidak usah. Kalau kemampuan perampasan atribut ketahuan, aku bakal jadi incaran semua orang. Aku mau pulang dan istirahat ya, jadi tidak ikut dulu. Terus kau mau kemana? Biar aku antar. Rumahku dekat dari sini. Kalau begitu, apa kau butuh koin emas, gulungan, atau perlengkapan? Sungguh tidak usah. Terima kasih, Qingyu. Lembah Tundra. Menurut informasi, bosnya adalah monster level 10. Beruang tundra berkepala 2. Selain itu, ada sekitar 200 beruang tundra kecil di sini. Sangat pas untuk menaikkan level sekarang. Jadilah pengalaman poin buatku. Maju, tengkorak peledak diri. Hancurkan mereka. Tanpa perlu turun tangan sendiri, aku dapat banyak perlengkapan dan XP. Mantap! Cuma 10 ekor ya. Semakin banyak pun aku tidak takut. Meledaklah! Hebat! Drop perlengkapan ungu. Sepatu kecepatan. Wah, lumayan. Bisa menambah 10 poin kecepatan. Malah naik 2 level sekaligus. Mantap, tidak boleh berhenti. Ayo gas terus. Astaga, Raja Beruang Tundra berkepala 3. Coba kulihat berapa banyak XP yang bisa kau berikan padaku. Serang dia semuanya. Meledak. Hebat, legenda emas. Peluang drop perlengkapan emas cuma 1/10.000. Benar-benar bikin puas. Levelku naik 3 tingkat, sudah level 12. Selamat menembus level 12. Tengkorak peledak diri diperkuat. Diperkuat? Sistem, buka panel atribut. Summon tengkorak peledak diri atribut ledakan api. Damage setara 3 kali HP. Dengan aku naik level, atribut juga bakal meningkat. Ini benar-benar setara dengan penyihir api level 25. Dan aku punya yang tidak terhitung banyaknya prajurit tengkorak peledak diri. Lihat saja nanti, di turnamen peringkat, aku pasti bakal bikin kalian semua melongo. Mana mungkin? Dia cuma butuh 10 menit buat selesaikan lembah tundra. Dia cuma necromancer level 6. Gimana caranya dia melakukan itu? Tunggu, apa itu? Sepatu kecepatan dan tongkat sihir emas. Ini mustahil.
Nona Su, dia cuma butuh 10 menit taklukkan lembah tundra dengan kilat. Terus dapat perlengkapan ungu langka sama satu tongkat sihir legenda emas. Seseorang yang bisa memicu 3 profesi tersembunyi tingkat dewa, akhirnya malah memilih menjadi nekromancer. Semua orang menertawakannya. Padahal tanpa sadar, merekalah yang sebenarnya bodoh. Dia melepas 3 profesi dewa dan memilih menjadi nekromancer. Pasti karena punya kartu as yang luar biasa. Justru mantan pacarnya itu, demi naik level, rela menyerahkan diri pada sampah seperti Zhaoyang. Benar-benar bodoh tidak tertolong. Murid-murid di sini benar-benar makin lama makin parah. Tidak ada yang berusaha menaikkan level. Taunya cuma mengobrol di sini. Hah, memang cuma Yue yang rajin. Yue sekarang sudah level berapa? Sudah level 10. Level 10? Sepertinya kali ini peringkat 1 akademi jadi milikmu. Peringkat 1 belum tentu. Kenapa? Apa menurutmu sampah-sampah di luar sana bisa melampaui level 10 dengan bakat tingkat esmu, ditambah sumber daya keluarga kita? Di kota Sanhe ini, siapa lagi yang bisa menyaingimu? Sudah dengar belum? Dewi Sucing Yue sudah menembus level 10. Level 10? Padahal ini baru hari pertama. Sepertinya juara 1 kompetisi mahasiswa tahun ini sudah pasti jadi miliknya. Jelas lah. Dia kan punya profesi tersembunyi tingkat S. Permaisuri S, siapa yang bisa menandinginya? Wah, bukankah ini sampah yang biasa bersembunyi di belakang wanita? Ya Ciu, lalu kenapa kau malah ikut melihat peringkat? Papan peringkat akademi hanya mencatat 30 besar. Sampah sepertinya. Jangan-jangan level 20 pun belum sampai. Kau ini bicara apa? Kalau kau seyakin itu, apa kau berani taruhan denganku? Taruhan apa? Taruhan kalau peringkatku lebih tinggi darimu. Apa kau sudah gila? Baiklah, kalau peringkatmu lebih tinggi dariku, aku akan memanggilmu kakek di depan semua orang. Cucu yang pintar, panggil aku kakek. Kau akan kalah. Hidup matimu ada di tanganku. Lihat saja nanti. Bagaimana ini? Harap tenang. Sekarang kami akan mengumumkan peringkatnya. Harap tenang. Saya yakin setelah ujian seharian ini, kalian sudah lebih memahami profesi kalian masing-masing. Apapun profesi kalian, itu akan menyertai kalian seumur hidup. Saya berharap kalian tidak terpengaruh oleh pengumuman peringkat. Teruslah berusaha demi mengharumkan nama akademi. Keluar, hasilnya keluar. Peringkatnya sudah keluar. Peringkat 30, Wang Cucu, pendeta kehidupan level 4. Peringkat 29, Sun Wuche, penyihir S level 4. Peringkat 18, Liu Weiwei, pendeta kehidupan level 6. Peringkat 17, Chao Yang, berserker level 6. Ye Ciu, kau lihat itu. Aku peringkat 17. Wewe peringkat 18, sedangkan kau si sampah, bahkan tidak masuk 30 besar. Bersiaplah, kau akan jadi anjingku. Kenapa kau buru-buru, cucuku sayang? Peringkat kakekmu ini kan masih belum keluar. Brengsek, kau cari mati ya? Hei, diamlah. Awas kau, akan kulihat hari ini apa namamu ada di papan itu. Bersiaplah memanggilku kakek. Bersiaplah memanggilku kakek. Peringkat 2, Sucing Yue, Ratu S, profesi tersembunyi level 10. Apa? Yue cuma peringkat 2? Kok bisa begitu? Dewi Suking Yue dengan atribut 3S ternyata cuma jadi juara 2. Ada yang salah. Semua profesi tersembunyi angkatan ini sudah muncul. Jangan-jangan juara pertama cuma profesi biasa. Profesi biasa. Peringkat 1, Ye Chiu, Necromancer level 12. Apa? Yecu, aku tidak salah dengar kan? Tidak salah. Dia naik sampai level 12. Ini sungguhan. Apa ini sungguhan? Benarkah? Level 12? Bagaimana caranya? Ini mustahil. Level 12 butuh belasan ribu EXP. Monster di arena ujian pemula tidak akan cukup meski dibabat habis. Apalagi dia cuma necromancer sampah. Hei, cucuku. Kau tidak bisa, bukan berarti kakekmu ini tidak bisa. Kau, Ayo cepat panggil aku kakek sekarang. apa-apaan kalian? Awas ya. Tunggu apa lagi? Ayo panggil aku, cucu. Kau benar-benar cari mati. Hentikan semuanya. Bagus sekali. Yechio, hari pertama sudah tembus level 12. Benar-benar hebat.
Yechio, kalau ada kesulitan nanti, datanglah padaku kapan saja. Terima kasih banyak Pak Dekan. Selain itu, soal taruhan kalian, semua orang sudah mendengarnya. Coyang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tunggu apa lagi? Cepat panggil, ayo. Kakek, Nah, itu baru benar. Yechio, kau sudah mempermalukanku hari ini. Tidak akan kulepaskan kau. Ya, itu pun kalau kau memang punya kemampuan ya. Seorang nekromancer bisa naik level 12 dalam sehari. Posisi pertama, sulit diprediksi. Sepertinya gadis itu sudah tahu sejak awal. Baiklah, cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan pada guru kalian. Sekarang bubarlah. Yechio, maafkan aku. Kemarin aku cuma emosi sesaat. Jangan marah ya. Aku akan satu tim denganmu. Kenapa? Dibuang sama Tuan Muda Chow. Aduh, aku ini cuma necromancer sampah. Mana pantas aku satu tim dengan pendeta kehidupan sepertimu. Aku tahu aku salah. Hubunganku dengan Chow tidak serius. Serius atau tidak itu bukan urusanku. Yechio sedang apa? Ayo pergi. Kita harus menaikkan level. Kebetulan. Aku mau mencoba arena ujian tingkat menengah. Kurang 1 orang. Mau ikut? Memang boleh. Tentu saja. Kalau kemarin aku tidak memilih Chow Yang, apa sekarang yang ada di sampingnya adalah aku? Necromancer, level 12. Ayah, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Si sampah itu naik ke level 12 dalam sehari. Sejak Sulong naik jabatan di Aliansi Peralihan Profesi, posisi keluarga Chow di kota Sanhe sebagai keluarga nomor 1 telah direbut. Dia sangat menindasku. Sekarang dia biarkan putrinya mendekati Yechio. Sulong, caramu benar-benar menjijikan. Maksudmu, Sulong menyuruh Su Qingyue mendekati Yechio untuk menyelidiki rahasia dia cepat naik level. Selain itu, apa menurutmu dia mau buang-buang waktu untuk mengurusi necromancer sampah? Ayah, kita tidak boleh lepaskan dia. Kita cari tahu sendiri rahasianya bisa naik level secepat itu. Dengan begitu, keluarga Chow mungkin bisa berjaya lagi. Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahu kakakmu. Kakak, kalau kakak turun tangan, pasti berhasil. Kakak level 35, profesi tersembunyi tingkat S, pemburu iblis bayangan. Menghabisi sampah itu pasti mudah baginya. Nanti belajarlah yang benar dari kakakmu. Tenang saja, Ayah. Yechio, ajalmu sudah dekat sekarang. Dan bersiaplah untuk mati. Yechio, kita serius mau melawan bos. Bos tingkat menengah itu serigala bayangan level 20 loh. Apa ini tidak terlalu beresiko? Level 20 itu bukanlah masalah besar. Ayo jalan. Hati-hati, itu pembunuh bayaran dari asosiasi pembunuh. Yechio, ini akhir riwayatmu. Kakak, itu dia orangnya. Dasar payah. Cuma menghadapi 1 necromancer saja. Sampai harus aku sendiri yang turun tangan. Xiao-chan, Yechio, cepat lari. Dia level 35. Profesi rahasianya pembunuh iblis bayangan. Lumayan juga wawasanmu. Tapi urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Sepertinya dia memang mengincarku. Bocah, serahkan rahasia naik level cepatmu. Maka aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Pemburu iblis bayangan level 35. Cih. Pasukan tengkorakku juga bukan lawan yang enteng. Jangan macam-macam, Xiao-chan. Ayahku adalah Sulong, pengurus aliansi peralihan profesi. Selama ada aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Sulong ya? Aku sama sekali tidak takut padanya. Kalau begitu, kalian akan mati di sini. Kemampuanku menjara atribut tidak boleh terekspos. Aku harus menjauh dari Su Qingyue. Aku akan memancing mereka ke tempat sepi dan menghabisinya. Kalau kalian mau rahasia naik level cepatku, boleh-boleh saja, asal punya nyali mengikutiku. Dasar sampah level 12. Seorang necromancer kenapa berani sombong? Kalaupun kami mengikutimu, memangnya kau bisa berbuat apa? Nanti aku akan membuat kekacauan. Sebaik aku kabur. Tenang saja, Yechio. Aku tidak akan meninggalkanmu. Meski dia level 35, aku tidak takut padanya. Lagi pula, dengan statusku ini, mereka tidak akan berani menyentuhku. Astaga, kenapa aku tidak paham juga? Maksudku kau itu menghalangiku tahu. Tak ada yang peduli dengan statusmu. Asalkan aku membunuhmu juga. Siapa yang bakal tahu perbuatan kami? Bocah,
Jangan coba-coba mengulur waktu. Serahkan rahasia naik levelmu sekarang. Cepat pergi. Mereka tidak berani menyentuhku. Tunggu dulu. Kalau begitu coba saja. Apa kau mampu membunuhku? Astaga, bisa dengarkan aku bicara sampai selesai tidak? Titik nol absolut. Muncul dan menghilang secara misterius. Seorang Ratu Es level 10 sudah berani bersikap sombong di hadapanku. Cari mati! Kalau mau menyentuhnya, kau harus menghadapi aku dulu. Tidak kusangka dia menahan Drama wave. Selamat, kemampuan atribut Tuan telah meningkat. Hadiah penggandaan atribut. Keterangan, saat target merasakan emosi kuat pada Tuan seperti jatuh hati, gentar, atau takut, Tuan dapat menyalin atribut mereka. Membuat lawan jatuh hati? Maksudnya? Jadi dia jatuh hati padaku. Tapi ini waktu yang tepat. Salin titik nol absolut miliknya. Bocah, ledakanmu itu mungkin mempan kepada orang lain, tapi tak akan berguna padaku. Atributku adalah muncul dan menghilang. Kau bahkan tak akan bisa menyentuhku. Kakak, jangan banyak bicara. Cepat bunuh dia. Membunuhnya itu sama dengan menginjak semut. Tengkorak peledak diri tidak bisa membunuhmu ya? Kalau begitu coba yang ini. Sistem. Salin titik nol absolut. Selamat, mendapatkan atribut tingkat SSS titik nol absolut. Sistem. Berikan titik nol absolut tingkat 3S kepada prajurit tengkorak. Kau mau pakai tumpukan es hancur itu untuk membuatku mati tertawa? Dasar sampah, jangan bikin malu diri sendiri. Masuk lagi ke perut ibumu sana. Yechiu, cepat lari. Biar aku yang menahan mereka. Hancur tapi tidak berserakan. Ini bukan kehancuran, tapi penyusunan ulang. Sistem. Jadikan titik nol absolut sebagai inti. Susun ulang makhluk panggilan secara paksa. Tak mau jawab? Kalau begitu kurobek tenggorokanmu. Biar kulihat apa kau masih bisa sok jago. Ini, apa ini? Naga es raksasa, mustahil. Bagaimana bisa dia memanggilnya? Cepat serang. Jangan biarkan dia mengeluarkan skillnya. Maju semuanya. Habisi dia. Naga es raksasa. Lepaskan titik nol absolut. Cepat menghindar. Baiklah. Dia, kenapa bisa jurus titik nol absolutku? Apalagi kekuatannya sedasar ini. Kakak, ayo kita pergi. Dia terlalu kuat. Dasar sampah. Buat apa lari? Mengendalikan naga es raksasa sekuat itu pasti menguras banyak energi. Dia tak akan bisa bertahan lama. Serang bersamaan. Mati kau. Cepat menghindar, Yechiu. Hah, cuma ini kemampuanmu. Yang benar saja. Tidak. Tanganku. Ini tidak mungkin. Belatiku adalah perlengkapan tingkat legendaris. Kalau bukan baju zirah tingkat mitologis, pasti bisa ditembus dengan mudah. Bagaimana sampah sepertimu bisa menahannya? Titik nol absolut memang sangat berguna. Bukan cuma panggilan yang bisa melepaskannya. Tapi kalau dipakai sendiri, malah bisa jadi baju zirah tingkat mitologis. Hanya saja rasanya dingin sekali. Astaga, aduh. Nah, selanjutnya adalah giliranmu. Jangan mendekat.
Asal kau tahu, aku ini pemburu iblis bayangan level 35. Masih saja membual. Level 35 itu hanyalah angka. Aku anggota asosiasi pembunuh. Kau tidak boleh membunuhku. Kalau kau membunuhku, seumur hidupmu kau akan terus diburu. Banyak omong. Tidak. Keluarga Chow tidak akan mengampunimu. Keluarga Chow apanya? Lihat saja nanti. Kau lihat apa? Tidak apa-apa. Pantas saja dia cepat naik level. Sepertinya dia membangkitkan kemampuan yang bisa merebut atribut orang lain. Berhasil mengalahkan pemburu iblis bayangan level 35. Berhasil merebut atribut lawan, yaitu muncul dan menghilang. Bagus sekali. Dapat satu atribut tingkat S lagi. Tapi aku penasaran, kalau atribut tingkat S ini digabungkan, makhluk panggilan seperti apa yang tercipta? Harus cari kesempatan untuk bisa mencobanya. Kenapa melamun? Kita mau lanjut masuk lebih dalam? Kita lanjut. Kebetulan aku ingin tahu, sekuat apa bos di arena ujian menengah ekstrim ini? Itu harimau dunia bawah level 40. Skillnya api hantu dunia bawah. Sekali kena akan membakar lawan sampai habis berpadam. Ya Chiu, apa kita benar-benar bisa melawannya? Level 40 ya? Coba saja dulu, nanti kau sembunyi yang benar. Tinggal tunggu panen XP. Hah? Aku tidak perlu turun tangan. Kau menonton saja. Hei, kucing belang besar, bangunlah! Apa maksudnya ini? Aku diremehkan ya? Sepertinya harus mengeluarkan kemampuan asliku. Keluarlah! Naga embun beku raksasa! Dasar, berani-beraninya dia meremehkan aku. Memang dia siapa? Serang! Memang hebat. Kalau begitu coba yang ini. Sistem, berikan, muncul dan menghilang pada naga embun beku raksasa. Memberikan muncul dan menghilang pada naga embun beku raksasa. Pemberian atribut berjalan. Datanglah! Benar saja. Gabungan dua atribut menciptakan makhluk panggilan yang benar-benar baru. Artinya, selama atributku cukup banyak, bukankah aku bisa menciptakan makhluk panggilan baru tanpa batas? Tingkat dewa atau semacamnya, semuanya akan jadi sampah di hadapanku. Naga es bayangan, tunjukkan kehebatanmu padanya. Kerja bagus, naga es bayangan. Sebenarnya apa ini? Ya Chiu, bagaimana kau melakukannya? Bukan itu maksudku. Kenapa aku tidak memilih 3 kelas dewa? Kau pasti sudah menduganya. Benar sekali. Inilah alasanku memilih menjadi necromancer. Aku memiliki kemampuan untuk mendapatkan atribut orang lain. Mendapatkan atribut orang lain? Kalau ku bilang merampas, gadis ini pasti akan ketakutan. Ternyata begitu. Pantas saja kau bisa menggunakan titik nol absolut milikku. Apa kau bisa mengambil milik siapa saja? Tidak juga. Aku harus mengalahkan lawan atau membuat mereka jatuh hati. Membuat jatuh hati? Ya Chiu, dengarkan penjelasanku. Aku itu... Ayo, kita ambil jarahannya lalu kita pulang. Sudah level 15 ya. Setelah keluar, jika keluarga Chow berani datang, kupastikan mereka tidak akan kembali lagi. Ayah, gawat! Kenapa kau menangis begitu? Apa yang terjadi? Ayah, kakak,
Kakak dan yang lain dibunuh oleh Ye Chiu. Apa katamu? Dasar sampah! Kau sadar dengan ucapanmu? Kakakmu itu level 35, seorang pemburu iblis bayangan. Sedangkan Ye Chiu cuma level 12, seorang necromancer. Bagaimana mungkin kakakmu bisa dibunuh? Ayah, ini sungguhan. Aku juga hampir mati tadi. Untung aku cepat kabur. Tidak, ini mustahil. Kakakmu harapan keluarga Chow, orang yang paling berpotensi. Ayah, kita harus membalaskan dendam kakak. Awas kau, Ye Chiu! Aku akan mencincangmu! Segera pergi ke kota Qing. Kau beritahu bibimu soal ini. Mengerti, Ayah. Aku pergi. Ye Chiu, tamatlah riwayatmu. Sepupuku level 50, penyihir elemen agung. Aku mengumpulkan kalian hari ini. Pasti kalian sudah tahu alasannya. Turnamen aliansi global sudah di depan mata. Dan kita sudah kalah 2 kali berturut-turut. Jika kalah lagi di pertandingan terakhir ini, nasib negara kita akan mundur 50 tahun. Kurang ajar. Ini semua salah negara Pulau Sialan itu. Gara-gara serangan diam-diam mereka, kita tidak akan kalah di pertandingan sebelumnya. Di pertandingan berikutnya, kita tidak boleh kalah lagi. Jadi, saat dibuka sebulan lagi, Dunggeon rahasia legendaris harus berhasil kita taklukkan. Bos, Dungon alam legenda itu sangat berbahaya. Banyak petarung dari negara lain yang pergi ke sana, tapi mayatnya pun tidak tersisa. Kalau kita pergi ke sana, bukankah itu berisiko? Justru karena itulah, kita harus masuk ke Dunggeon. Di dalam alam legenda, kita semua tahu, barang biasa pun bisa setingkat mitos atau legendaris. Ada yang menamatkannya, maka di turnamen dunia nanti, kita pasti bisa menang. Tapi itu bukan hal yang mudah. Dunia rahasia monster biasa saja. Sudah level 99, apalagi bosnya. Apakah Tuhan sungguh ingin membinasakan negeri naga? Mungkin masih ada satu cara. Apa itu? Apa kalian lupa dengan penyihir elemen kita yang hebat itu? Maksudmu menyuruh dia masuk Dungon? Janganlah, jalan saja dia susah. Dia punya kemampuan astrologi. Benar juga. Kita bisa minta dia untuk meramal dan mencari tahu apakah ada orang yang bisa menyelesaikan ujian ini. Panggil penyihir Kuer ke sini. Penyihir Kuer, nasib negara bergantung pada pertarungan ini. Mohon bantuan Anda. Ternyata dia. Apa kau mengenalnya? Dia baru berganti kelas beberapa hari yang lalu. Seorang necromancer, mungkin dia memang bisa menciptakan keajaiban. Sulong, karena kau mengenalnya, tak peduli bagaimana caranya, bawa dia ke hadapanku. Tenang saja. Ye Chiu, terima kasih sudah membantuku naik level. Aku sudah level 13. Akan kutraktir makan enak. Terima kasih traktirannya, Nona Su. Ayah, apa yang kalian lakukan? Bawa dia. Hei, lepaskan aku! Apa mau kalian? Ayah, sebenarnya ada apa? Nah, ini masalah penting. Ye Chiu harus ikut bersama kami. Apa? Ye Chiu, jangan gegabah. Lihat dulu situasinya. Apakah benar dia orangnya? Persis seperti di foto, tidak mungkin salah. Aku tidak melihat ada sesuatu yang istimewa.
Hanya seorang necromancer level 15. Sebenarnya apa mau kalian? Cepat, cepat, cepat lepaskan ikatannya. Begini ceritanya. Kami ingin mengajak saudara Ye Chiu bergabung dengan aliansi peralihan profesi. Hah? Apa? Bergabung dengan aliansi peralihan profesi? Astaga, cuma gara-gara ini. Apa perlu sampai mengikatku segala? Aku kira sudah ketahuan aku menjara atribut orang lain. Itu benar, Ye Chiu. Apakah kau tertarik? Aku ingin mengajakmu untuk bergabung. Sudahlah, ini bukan bertanya pendapat namanya. Jelas-jelas aku dipaksa bergabung. Jauh-jauh menculikku ke sini. Pasti bukan cuma biar aku masuk aliansi, kan? Saudara Ye Chiu memang cerdas. Jujur saja, kami butuh kau ikut serta di arena ujian rahasia legendaris. Alam legenda, itu tempat ujian yang mustahil untuk selamat ya? Tidak, aku tidak mau, tidak mau. Dasar bocah! Kesempatan sebagus ini, orang lain tidak bisa dapat. Kalau begitu, kau saja yang pergi. Kau! Oh, diam. Ye Chiu, begini, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku tidak mau. Tenang saja. Ini sudah diramalkan. Kau pasti bisa lolos dengan selamat. Tidak mau. Di sana monster kecil bisa saja mencabiku. Aduh, tenang saja. Kami akan siapkan berbagai sumber daya dan barang untukmu. Hei! Lihat baju zirah ini. Ini bisa menahan satu kali serangan mematikan dari level 100 ke bawah. Lalu ada yang ini. Ketua Chan, aku ini cuma seorang necromancer. Tempat mengerikan seperti alam legenda itu bukan tempat yang bisa kumasuki. Aku cuma ingin hidup. Ya, jujur saja. Masalah ini menyangkut nasib negara. Jadi, mau tidak mau, kau tetap harus pergi. Jadi, kau harus ikut. Kau mengancamku ya? Bukan ancaman. Hanya kaulah satu-satunya harapan seluruh negeri ini. Kita sudah kalah 2 kali berturut-turut di Liga Global. Jika kita kalah lagi di pertandingan ketiga, maka negara kita akan hancur. Dan alam legenda itu, satu-satunya kesempatan kita. Asal kita kuasai dunia rahasia, banyak perlengkapan di dalamnya. Akan meningkatkan kekuatan tempur kita berkali-kali lipat. Jadi, kumohon bantuanmu untuk dunia rahasia ini. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Gawat. Kalau aku tidak pergi, rasanya aku seperti pengkhianat negara saja. Tapi dunia rahasia itu, begitu masuk, aku pasti langsung mati konyol. Ketua aliansi, bukan aku tidak mau. Tapi dengan levelku sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja ya. Asalkan kau setuju. Kami akan melatihmu secara khusus sebelum kau berangkat. Latihan khusus? Benar. Aliansi punya menara ujian khusus. Kau bisa menaikkan level dengan cepat di sana. Ada tempat seperti itu? Bukan itu saja. Di menara ujian, aliran waktunya 1/10 dari dunia luar. Pengalaman yang didapat juga berkali lipat. Jadi, nasib masa depan negara kita sangat bergantung sepenuhnya kepadamu, Ye Chiu. Soal ini, aku tidak setuju. Sebagai salah satu dari 4 diaken, aku berhak menolak. Chow Xiaoming, apa kau sadar dengan ucapanmu itu? Menyerahkan masa depan negara pada seorang necromancer. Kau pikir aku sembarangan? Sulong, kulihat kau hanya mengincar harta rahasia penaik level miliknya. Kau ingin menjadikannya kekuatan keluarga Su, kan? Kau... Cukup. Masalah ini sudah diputuskan berdasarkan ramalan penyihir Ku Er.
Penyihir Kuar juga bisa salah. Kalau bicara soal level dan bakat, Lin Swanger dari keluarga Lin di ibu kota jauh lebih berhak darinya. Dia baru 20 tahun dan sudah level 50. Apalagi itu adalah profesi tersembunyi, penyihir elemen agung. Jadi kau Ye Chiu. Kelihatannya biasa saja. Oh ya? Kau merasa dirimu kuat ya? Menghabisimu itu perkara mudah bagiku. Orang terakhir yang bermulut besar di hadapanku, mayatnya bahkan sudah tidak bersisa. Aku ingin lihat apa tinjumu sekeras mulutmu. Cukup! Cao Souming, kau memang berhak menolak usulan ini. Tapi ini menyangkut nasib negara. Aku tak akan membiarkanmu menolak. Karena kau merasa Ye Chiu tidak pantas. Kita bukan menara ujian. Semua pemilik profesi di bawah 20 tahun boleh berpartisipasi. Dan pada akhirnya, siapa yang bisa mencapai lantai tertinggi, dialah yang akan kita pilih untuk pergi ke alam legenda. Baik, kita lakukan itu. Tunggu saja Ye Chiu. Menara ujian akan menjadi kuburanmu. Kita lihat saja nanti. Kali ini menara ujian dibuka untuk memilih kandidat ke alam legenda. Kalian pasti sudah tahu seberapa bahaya alam legenda. Jadi, entah kalian ingin menaikkan level atau mengabdi pada negara, saat masuk ke menara ujian, bertindaklah sesuai kemampuan. Semakin tinggi lantai menara ujian, semakin bagus perlengkapan dan pengalaman didapat. Tapi, bahayanya juga semakin besar. Kalau begitu, ujian kali ini resmi dimulai. Bocah, kali ini kupastikan kau tidak akan bisa kembali. Aku curiga keluarga Cao sukses cuma modal membual saja, bukan karena kemampuan. Kenapa kalian semua sesombong ini? Kau... Tunggu saja ajalmu. Ye Chiu, apa boleh aku satu tim denganmu? Tidak boleh. Aku... Seandainya dulu aku tidak salah pilih, apa sekarang akan berbeda? Peluk. Peluk. Ternyata beruang peluk benar-benar ada ya. Dulu aku cuma lihat di buku. Imut sekali, ternyata benar ada. Aku yang lihat duluan. Minggir sana. Peluk. Hah? Ya ampun. Itu pasti sakit. Biar kulihat seberapa kuat dirimu. Keluarlah, naga embun beku raksasa. Serang! Naga embun beku raksasa, cabik dia. Peluk. Selamat, berhasil bunuh beruang peluk level 15, mendapatkan 10.000 poin pengalaman dan 500 koin emas. Luar biasa. Cuma monster level 15, tapi dapat 10.000 poin pengalaman. Pantas saja orang bilang menara ujian adalah surga leveling. Dulu aku cuma mendengar saja. Tidak menyangka ternyata segila ini. Ayo, kita cek lantai 2. Lepaskan aku! Kalian mau apa? Jangan! Tolong! Suara ini, sepertinya itu mantan pacarmu yang murahan itu. Saat dia mengambil keputusan itu, kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Kau yakin tidak mau melihatnya? Sepertinya dia sedang diganggu orang. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Ini menara ujian. Sudahlah, patuh saja padaku. Kami berdua ini jagoan level 25. Ikutlah dengan kami. Dijamin kau akan cepat naik level. Benar. Kau cuma pendeta kehidupan level 5. Bahaya sekali. Tidak. Siapa saja, tolong aku. Hari ini tidak akan ada yang datang menolongmu. Yechiu. Hei kau. Tahu aturan siapa cepat dia dapat. Enyahlah! Enyahlah. Ya. Enyah ku bilang! Menghabisi 2 peserta ujian level 25 dalam sekejap. Apa dia sudah sekuat itu? Kau tidak seharusnya berada di sini. Cepatlah pergi. Ternyata aku sudah berbeda dunia dengannya. Aksi pahlawan menyelamatkan wanita cantik sudah selesai. Kesempatan sebagus ini, kau tidak berniat melanjutkan kisah lama. Aduh, Nonasu. Kenapa kau juga meledekku? Pantas saja, kau tidak membawa Liu Weiwei. Ternyata kau menempel pada Su Qingyue. Yechiu, kau tidak mau membawaku? Apa karena dia? Kenapa aku harus membawamu? Memangnya apa hubungan kita? Jangan lupa, Liu Weiwei, kau duluan yang mengkhianati Yechiu. Lagi pula, kalaupun karena aku, kau bisa apa? Kau cuma pendeta kehidupan tingkat 5. Masih mau melawanku? Kau, Tuan Muda Chow, tolong bunuh dia. Asal kau membunuhnya, aku akan jadi milikmu seutuhnya. Itu katamu sendiri ya. Kakak, bunuh mereka sekarang. Membunuhnya itu urusan gampang. Yang terpenting sekarang, buat aku naik level dengan cepat. Kenapa? Sudah tidak mampu? Kau, Tuan Muda Chow. Liu Weiwei, kau benar-benar menjijikkan. Kalau aku tidak bisa memilikinya, lebih baik aku hancurkan saja. Kakak sulung dibunuh oleh naga es raksasa. Melawan seekor naga saja tidak becus. Memang sampah tidak berguna. Kakak, tolong balaskan dendam kakak. Kenapa buru-buru membereskan sampah seperti dia? Itu semudah menginjak rumput. Kak, menunda itu bisa berbahaya. Sampah, kubiarkan kau hidup sebentar lagi. Baru ku ambil kepalamu. Dia itu ahli level 50. Yechiu, sebaiknya kita menghindar dulu. Tidak, menghindar bukanlah gayaku. Kalau dia berani menyerang, pasti akan kuhabisi di sini. Sepertinya kota alam legenda ini sudah menjadi milik Yechiu. Jangan senang dulu, Sulong. Waktunya masih belum habis. Segalanya masih belum pasti. Apalagi keponakanku itu ahli level 50. Tidak bisa dibandingkan dengan sampah itu.
Siapa sebenarnya yang sampah? Sudah jelas terlihat di papan peringkat. Kau! Cukup! Jangan ribut lagi. Siapa yang akhirnya bisa lolos, kita tunggu saja nanti. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam? Swanger itu penyihir elemen level 50. Masa dia tidak bisa mengalahkan binatang itu? Tidak bisa. Aku harus pastikan binatang itu mati. Sepertinya sudah saatnya menggunakan koneksi itu. Sulong, semuanya sudah diatur dengan baik kan? Tenang saja, Ketua. Ada Yue di sana. Yichu pasti akan aman. Baguslah. Yechiu ini harapan terakhir kita kali ini. Tidak boleh ada kegagalan. Selain itu, Cao Shaoming sepertinya tak akan tinggal diam. Adik, kirim orang untuk mengawasinya. Hah? Dia dibuntuti dari pagi. Tenang saja, Kak. Kalau begitu, tinggal lihat saat Yechiu keluar dari menara ujian, dia bisa naik sampai level berapa. Bagaimana, Qing Yue? Sekarang kau sudah level berapa? Baru saja tembus level 30. Kali ini berkat bantuanmu, aku bisa naik level secepat ini. Kau level berapa? Level 35. Level 35. Kau benar-benar monster. Langsung naik 20 level sekaligus. Ini semua berkat dirimu. Kau paham karakter monster liar membuat seranganku terarah. Kalau tidak akan bisa langsung sampai ke lantai 27. Totalnya sampai lantai 49. Kita sudah lewati separuhnya. Ayo kita lanjutkan. Usahakan tamat sekali jalan. Naga berlapis jingga. Kenapa? Naga berlapis jingga, monster liar yang bisa jatuhkan item mitos, bahkan perlengkapan tingkat legendaris. Hebat sekali. Tidak kusangka, dia ada di lantai 27. Sepertinya dia termasuk bos mini pertengahan. Yechiu, nanti hati-hati ya, jangan sampai terluka. Baiklah, tenang saja. Naga ini adalah incaranku. Kalau tidak mau mati, pergi jauh-jauh dari sini. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi belum pernah bertemu yang separah ini. Coba ulangi lagi kalau berani. Tidak tahu malu. Cari mati kau! Yechiu, berani cari masalah dengan sepupuku. Kau itu salah cari lawan. Kakak, cepat habisi dia. Minggir! Aku tidak butuh ajaranmu. Tadinya mau kubiarkan kau hidup lebih lama. Tapi karena kau tidak mau, kubunuh kau dulu baru selesaikan ini. Siapapun bisa membual. Jangan sampai kau mati duluan ya. Cari mati kau bocah! Cerewet sekali. Kalau mau bertarung cepatlah. Kakak, hati-hati. Bocah ini aneh sekali. Minggir, jangan menghalangi. Orang terakhir yang payah sepertimu sudah hancur tidak bersisa. Yechiu, hati-hati.
Dia level 50. Tenang saja, ini bukan masalah buatku. Aku mau lihat sehebat apa seorang penyihir elemen sepertimu. Berani membiarkanku menyerang duluan. Kau tidak akan sempat bergerak. Jeratan Aurora! Matilah kau! Keluarlah, naga es bayangan! Penyihir elemen level 50 kelihatannya tidak seberapa bagiku. Hanyalah kemampuan atribut yang paling tidak berguna. Rasakan ini! Ledakan Aurora! Meledaklah! Ya, Ciu, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Kurang ajar. Untung di saat terakhir aku pakai titik nol absolut untuk menciptakan pelindung. Kalau tidak, tamat riwayatku di sini tadi. Hei Sampah, bukannya kau itu sombong? Ayo teriak lagi. Kenapa diam saja sekarang? Kukira kau hebat sekali. Ternyata kau cuma sampah. Sampah tidak pantas hidup di dunia ini. Matilah kau! Belum saatnya aku mati. Tadi itu aku hanya lengah. Ingin membunuhku ya? Tidak semudah itu. Serang dia, naga es bayangan! Ledakan Aurora! Dasar sampah! Apa yang kau perbuat? Lepaskan aku! Titik nol absolut sungguh berguna. Bukan hanya bisa menjadi jurus serangan, bahkan di tanganku ini, evolusinya bisa menjadi jurus pengendali yang sangat hebat. Cepat, lepaskan aku! Kalau ada kata-kata terakhir, katakan sekarang. Sampah! Kau sudah membuatku murka! Gawat, ada yang tidak beres. Qingyu, cepat mundur! Kau mau lari? Sudah terlambat! Siang hari ultim! Gawat, tidak mungkin menghindar! Tidak! Titik nol absolut! Muncul dan menghilang secara misterius. Ya, Ciu, tamatlah kita. Kita tidak akan bisa lolos. Dasar sampah, kali ini kau pasti mati. Perisai kehidupan. Perisai kehidupan!
Rantai kehidupan hanya bisa menahan sebentar. Hei, Qing Yu. Kau selalu bertindak tiba-tiba. Benda penyelamat nyawa ini sayang sekali dipakai di sini. Situasinya sudah gawat begini. Yechiu, awas! Tenang saja. Ayo keluarlah. Naga pesona api dingin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saat kau gunakan ledakan cahaya tadi, aku sudah bersiap-siap. Kau mau jurus pamungkas? Hah, rasakan tumpukan 3 atribut ini. Sistem. Ambil ledakan api. Titik nol absolut. Muncul dan menghilang. Berikan pada tengkorak. Proses pengadaan atribut. Penerapan berhasil. Tidak mungkin. Dasar sampah. Bagaimana Necromancer bisa melakukannya? Kau baru level 35. Levelmu baru 35, tapi setara level 80. Bagaimana kau bisa mengendalikannya? Kemampuanku jauh lebih hebat dari dugaanmu, kan? Kakak, cepat habisi dia. Dan jangan lupa pesan Bibi. Minggir kau. Jangan pakai nama dia untuk menekanku. Kalau kau tidak mau turun tangan, lebih baik mati saja bersama mereka. Kamu apa? Jimat ledakan level S. Gawat, Yechiu. Dia mau meledakannya. Cepat hentikan dia. Kalau cuma jimat ledakan level S, itu bisa ditangkis. Matilah kalian semua! Yechiu, ayo lari. Katanya mau lawan naga berlapis jingga. Kenapa malah lari? Gawat! Kalau sampai kena, aku bisa hancur lebur. Cepat lari, tunggu apa lagi? Habislah kita. Kali ini kita tidak akan bisa lolos. Sebenarnya apa yang terjadi? Melawan naga berlapis jingga, hal paling pantang adalah menggunakan serangan api. Serangan elemen api bisa memicu efek khusus naga itu, yaitu amukan tidak wajar. Naga yang mengamuk, nyawa, perisai, dan kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali lipat. Jadi, Cao Yang tadi menggunakan jimat ledakan sengaja memancing amukannya ya? Benar. Naga itu sekarang mungkin punya kekuatan setara level 100. Mungkin kita harus menyerang bagian perutnya. Ya, aku punya ide. Hei, kau ingin selamat tidak? Tentu saja.
Beritahu aku caranya. Apa kau masih bisa mengeluarkan cahaya? Kalau ingin hidup, bilang padaku. Aku tidak mau mati. Aku mau hidup. Kalau bisa, lepaskan itu. Lalu serang matanya. Halangi pandangannya. Qingyu, tunggu. Aku akan membalikan naga berlapis jingga. Di saat itu, kau bekukan gerakannya. Dan terakhir, aku akan memberikan serangan mematikan. Baiklah, aku ikut katamu. Aku belum pernah mencoba menerapkan atribut pada diriku. Hari ini saat yang tepat untuk mencobanya. Sistem, terapkan atribut titik nol absolut padaku. Ayo lakukan. Proses penerimaan atribut berhasil. Astaga, dingin sekali. Ini masih jauh dari cukup. Sistem, terapkan atribut kekuatan besar dan muncul dan menghilang padaku. Proses penerapan atribut berhasil. Gawat, tubuhku mulai tidak kuat. Kupertaruhkan semuanya. Baiklah. Linswanger, sekarang! Ledakan cahaya. Muncul dan menghilang. Kekuatan besar. Sekarang Qingyu. Titik nol absolut. Tamat riwayatmu. Cepat minum ini, biar kau cepat pulih. Apa yang kau lakukan? Yachiyu sudah menyelamatkan kita. Kau bisa menyembuhkan juga? Aku ini jenius. Profesi ganda. Kau ini benar-benar tidak bisa rendah hati ya? Aku ingin bilang padamu terima kasih untuk yang tadi. Apa? Terima kasih. Jadi, kau tidak jadi membunuhku ya? Membunuhmu itu memang perintah keluarga. Aku tidak punya dendam pribadi denganmu. Chow Yang, si binatang itu, bahkan ingin mencelakaiku juga. Lagi pula, belum tentu aku bisa membunuhmu. Aku suka watakmu ini, sungguh. Jangan menyukaiku. Aku bukan wanita sembarangan yang bisa disukai siapa saja. Lagi pula, wanita di sebelahmu itu bakal cemburu, kan?
Kau ini bicara apa sih? Membunuh naga berlapis jingga bermutasi mengamuk. Dapat 500.000 poin pengalaman. Selamat, level tuan rumah meningkat 10 tingkat. Wah, langsung naik 10 level. Memperoleh 1 jubah sihir mitos, baju zirah mitos, dan 100.000 koin emas. Atribut tingkat SSS mengamuk. Penjelasan, atribut mengamuk meningkatkan semua statistik makhluk panggilan. Semakin kuat panggilan, semakin tinggi statnya. Wah, dengan atribut ini, kekuatan tempur akan meningkat berlipat ganda. Selain itu, masih ada 2 jubah ini. Serta 100.000 koin emas. Aku panen besar. Begitu saja bangga. Cuma 100.000 koin emas saja. Qingyu, Suang-er, kalian naik berapa level? Aku naik 15 level. Aku juga mendapatkan 2 perlengkapan mitos. Wah, itu bagus. Sepertinya itu mirip denganku. Levelku lebih tinggi dari kalian. Pengalaman ini hanya menaikkan levelku 5 tingkat. Aku juga dapat 1 perlengkapan mitos. Itu juga sangat bagus. Semakin tinggi level, semakin sulit naiknya. Langsung naik 5 level sekaligus. Orang lain pasti tidak akan percaya kalau mendengarnya. Apa kau tertarik bergabung dengan kami untuk menaklukkan semua lantai menara ujian? Membentuk tim? Benar. Aku yakin kalau kau bergabung, kecepatan menamatkan level akan meningkat pesat. Bagaimana? Sudah, ayolah. Kami membutuhkan kau. Kalian tidak keberatan? Padahal aku ingin membunuh kalian. Kau sendiri yang bilang, itu perintah keluarga. Bukan keinginanmu, kan? Baiklah. Aku bergabung dengan kalian, tapi sebelum itu, aku harus menghabisi si sampah Chow yang itu. Sampah level 10 berani merebut monster kami. Kau tidak cari tahu dulu siapa kami sebenarnya. Beraninya kalian memukulku. Tahu tidak siapa aku? Sepupuku penyihir elemen profesi level 50. Kalau sepupuku tahu, dia akan membuat hidup kalian menderita. Aku malah tidak tahu kalau aku sekejam itu. Kalian ternyata masih hidup. Kakak, aku tidak sengaja. Waktu itu aku terlalu takut. Jangan marah ya. Kau ini benar-benar pria tidak tahu malu. Kau keterlaluan. Benarkah? Kau terlalu takut? Iya, itu benar, Kak. Aku tahu aku salah. Kumohon demi Bibi, tolong maafkan aku. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Orang ini putra keluarga Chow dari kota Sanhe. Keluarga Chow terkenal sangat kaya. Kalian juga tahu, pasti banyak perlengkapan tingkat tinggi di tubuhnya. Menara ujian ini sangat berbahaya. Kak, apa yang akan kau lakukan? Wajar saja kalau dia dimakan monster liar. Jangan, Kak. Tolong aku salah. Maafkan aku. Rasakan, dasar sampah. Ya, menghadapi bajingan seperti ini memang tidak pantas mengotori tangan kita sendiri.
Ayo kita pergi. Kita lanjut naik level. Jangan! Tolong aku! Sampai juga di level terakhir. Ciyua, Swanger, kalian sekarang level berapa? Aku sudah level 56. Aku level 64. Menara ujian ini memang surga buat naik level ya. Baru beberapa hari saja level kita naik sebanyak ini. Luar biasa. Kau sendiri sekarang level berapa? Aku level 78. Hehehe. Apa? Cepat sekali. Malah lebih tinggi dariku. Selanjutnya, mari kita lihat. Bos terakhir dengan 10 juta XP ini bisa menaikkan level kita berapa banyak. Ayo lakukan. Hei, awas! Ada racunnya! Tidak kusangka. Ternyata ini ular raksasa ungu hitam level 90. Ayo kita serang dia. Hancurkan bersama-sama. Titik nol absolut. Ledakan cahaya. Level meningkat sebanyak ini. Akhirnya bisa pakai atribut untuk menumpuk makhluk panggilan baru. Ayo, keluarlah! Serang! Naga kuno mengamuk! Kerja bagus! Ya! Berhasil membunuh ular raksasa ungu hitam. Dapat 5 juta poin pengalaman. Wah, hebat! Aku kayak mendadak! 5 juta poin pengalaman! Dapat peralatan tingkat mitos, baju zirah malaikat dapat hidupkan Tuan 1 kali. Gila! Ini baru layak disebut peralatan dewa. Bisa hidup sekali lagi. Luar biasa! Hebat! Selamat, Tuan naik 12 level. Tidak, aku terlalu bersemangat. Astaga, baru beberapa hari berubah menjadi seorang necromancer. Menjadi petarung super kuat level 90. Siapa yang bakal percaya ini? Tidak. Harus rendah hati. Jangan tertawa. Berhasil menjarah atribut tingkat SS, tatapan Medusa. Untuk makhluk panggilan, berikan peluang 50% membuat musuh membatu. Dengan tambahan efek amukan, bukankah berarti 100% membuat musuh membatu ya? Aku tidak terkalahkan di dunia ini. Ya, Ciu, tidak terkalahkan apanya. Kau jangan senang dulu. Bukan apa-apa. Cuma agak bersemangat karena naik levelnya cepat sekali. Oh, begitu rupanya. Tapi memang pantas dirayakan. Kalian sudah level berapa? Aku level 80. Kalau kau? Kak Swanger hebat sekali. Aku level 75. Coba kalian tebak. Aku level berapa sekarang? Ayo. Cepat katakan. 90.
Yechiu, kau ini manusia atau bukan? Kalau kabar ini tersebar, orang-orang bakal mati karena kaget. Benar, apalagi dia itu necromancer. Ya, bagaimanapun, kita sudah menaklukkan menara ujian, kan? Rekor tertinggi menara ujian cuma sampai lantai 30. Wajar kita naik level sebanyak ini. Ya sudahlah kalau begitu. Kita harus keluar sekarang. Menurut kalian, sampai lantai berapa Yechiu bisa bertahan? Bisa sampai lantai 25 saja sudah bagus. Ya, semoga saja. Perasaanku mengatakan dia lebih dari itu. Dan menurutku setidaknya lantai 30. Menara ujian telah ditaklukkan. Menara ujian akan ditutup 1 jam lagi. Harap peserta meninggalkan tempat. Apa? Ada yang berhasil menaklukkan menara ujian? Ayah, Yue, coba beritahu ayah. Siapa yang berhasil menaklukkan menara ujian? Apa? Benarkah itu? Sudah kuduga. Kau memang luar biasa. Aku tidak salah menilai. Yechiu, cepat kita kembali ke aliansi dulu. Kabar ini cukup untuk membangkitkan semangat negeri naga. Nona Kawashima, saya baru dapat kabar. Orang negeri naga menaklukkan menara ujian. Hah? Apa? Segera cari orang itu. Kalau dia masih bisa dimanfaatkan, biarkan hidup. Kalau dia membangkang, habisi di tempat. Baik, Nona Kawashima. Tidak perlu. Aku tahu siapa orangnya. Kenapa kau ada di sini? Aku datang hari ini membawa informasi penting. Informasi apa? Informasi yang bisa menjamin kemenangan kalian di Liga Global. Kalau begitu cepat katakan. Informasi ini bisa aku berikan, tapi kalian harus membantuku membunuh seseorang. Tergantung seberapa berharga informasimu. Informasiku adalah negeri naga akan memasuki alam legenda. Apa? Maksudmu, alam legenda yang tingkat kematiannya 100% itu? Benar. Mereka sudah menemukan kandidat yang tepat. Kalau mereka berhasil menyelesaikannya, hasil turnamen dunia akan sulit diprediksi. Jadi, kandidat mereka adalah orang yang taklukkan menara ujian. Tepat sekali. Dan dialah orang yang harus kalian bunuh untukku. Ini datanya. Tapi sekarang dia sudah menaklukkan menara ujian. Takutnya levelnya sudah meningkat drastis. Sekuat apapun dia hanya seorang necromancer. Di hadapan Kui Wuchang, kami yang levelnya 100, dia bukan apa-apa. Informasimu ku terima, karena mereka ingin pergi ke alam legenda. Kongben, beritahu semua negara, Liga Global kali ini akan dimajukan. Lokasinya ditetapkan di dalam alam legenda, jadi kerjakan. Baik, Nona Kawashima. Yechiu, aku tidak akan hanya membunuhmu. Aku juga akan buat seluruh negeri naga terkubur bersamamu. Sialan. Licik sekali. Ketua, ada apa? Kenapa sampai marah besar begini? Si brengsek Cao Xiaoming itu telah membocorkan informasi tentang rencana ke alam legenda kepada pihak negeri Neon. Apa? Pengkhianat itu? Kurang ajar. Tahu begitu, sudah kubunuh dia dari dulu. Bukan cuma itu. Dalam 24 jam, jadwal Liga Nasional kali ini juga dimajukan. Jadi besok, lokasinya tepat di alam legenda. Apa? Apa? Kenapa mendadak sekali seperti ini? Kali ini, situasinya akan semakin gawat. Kakak, tenang saja. Peluang kita kali ini besar. Apa maksudmu? Kau tidak sadar Yechiu dan yang lainnya sudah keluar. Kalau kita menaklukkan alam legenda lebih dulu, mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang waktunya dimajukan. Kita sama sekali belum ada persiapan. Lagi pula, negeri Neon memiliki petarung level 100. Ketua aliansi,
Kita punya Yechio. Dia baru saja menaklukkan menara ujian. Hah? Apa? Menaklukkan? Benar, Ketua. Aku menyelesaikannya bersama Qing Yue dan Suang Er. Bukankah dia keponakan Cao Xiaoming? Ah? Dia sangat membantu kami di menara ujian. Tanpa dia, kami tidak mungkin berhasil. Bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Dengan adanya kalian, peluang kita di Liga Nasional kali ini untuk bisa menang menjadi sangat besar. Ngomong-ngomong, Yechio, bagaimana kau melakukannya? Kau kan hanya seorang necromancer. Bukan begitu. Aku tidak bermaksud merendahkan. Aku hanya ingin tahu lebih banyak. Kalian semua ingin tahu? Ya, kalau begitu kalahkan aku dulu. Baru ku beritahu. Kalau kalian kalah, aku ambil atribut kekuatan kalian. Bagaimana? Dengan begitu, aku akan jadi lebih kuat lagi. Boleh kan? Ayo lawan aku. Mau tidak? Yechio, level berapa sebenarnya kau? Berani sekali menantang kami. Apa kau tahu? Setiap orang di sini adalah ahli tingkat tinggi level 90. Tentu saja aku tahu. Justru aku membutuhkan kalian semua untuk maju bersama-sama. Apa? Yechio, apa kau sadar dengan ucapanmu itu? Ya, tentu saja aku sadar. Karena aku yang sekarang juga sudah level 90. Hah? Apa katamu? Kau juga sudah level 90? Bukan cuma aku yang level 90. Qing Yue level 75. Dan Suang Er level 80. Bagus sekali. Di Liga Global nanti, pesertanya semua di bawah 20 tahun. Selain dari negeri Neon, kalian bertiga akan menjadi yang terkuat. Ayolah, tunjukkan kemampuanmu padaku. Sebelum mulai, aku akan beritahu profesi kami berempat dulu. Aku profesi tersembunyi level 92, penyihir elemen api. Atributku adalah api hantu dunia bawah, tingkat SSS. Aku profesi tersembunyi level 90. Prajurit berdarah besi. Atributku kelahiran kembali berdarah panas tingkat SSSS. Profesi tersembunyi level 90 Ksatria Cahaya. Atribut perisai suci Ksatria tingkat SS. Profesi tersembunyi level 90 malaikat suci. Atribut berkat malaikat tingkat SSS. Wah, aku bisa kaya mendadak. 3 tingkat SSS, 1 tingkat SS. Hihi, semuanya akan jadi milikku. Semuanya milikku. Apakah anak itu baik-baik saja? Ayo, mulai ketua. Kalau begitu berhati-hatilah. Biar ku perlihatkan pada kalian dulu karya baruku. Keluarlah, Medusa. Gunakan tatapan Medusa. Kembali. Penjarahan atribut tingkat SSS, api hantu dunia bawah. Lalu, kelahiran kembali berdarah panas dan berkat malaikat. Untuk atribut tingkat SS adalah perisai suci kesatria. Selamat, Tuan berhasil menjarah semuanya. Bagus sekali. Aku dapat 4 atribut tidak terkalahkan lagi. Apa yang baru saja kau gunakan? Benar, kami langsung membatu dalam sekejap. Padahal berkat malaikatku harusnya kebal terhadap segala kendali. Lagi pula, bukannya kau seorang necromancer? Kenapa aku bisa memanggil makhluk semacam itu? Itu karena... Begini.
Ini kemampuan atributku. Api hantu dunia bawah. Dan ini berkat malaikatku. Apa kau juga punya kemampuan kami berdua? Bagaimana mungkin? Atribut setiap orang ditentukan saat ganti profesi. Kenapa aku bisa punya atribut kami? Perampasan atribut. Asalkan aku mengalahkan lawan, aku bisa mendapatkan atribut mereka. Itulah sebabnya kau menantangku. Jadi, sekarang kau sudah berani ya? Dasar cerdik. Hehehe, dengan atribut hebat dari kalian berempat, saat di Liga Global nanti, peluang menangku jadi lebih besar kan? Kau ini bagus sekali. Dengan kemampuan ini, melawan petarung level 100 dari negeri Neon pun, kita sanggup menandingi mereka. Sudahlah, sekarang cepat kembali istirahat. Karena besok kau akan mengikuti liga. SSS Amuk, SSS Tatapan Medusa, SSS Api Hantu Dunia Bawah, SSS Kelahiran Kembali Berdarah Panas, SSS Berkat Malaikat. Wah, 5 atribut tingkat SSS, 2 tingkat SS, 3 tingkat S. Kalau 5 atribut tingkat 3S terkuat ini kuberikan pada satu tengkorak, apa jadinya? Apa kekuatannya bakal tidak terbatas? Hal seperti ini harus kucoba. Ini pasti seru sekali. Siapa itu? Yachiyo, kau sudah tidur? Cingyu? Kalian datang di saat yang tepat. Aku punya ide gila. Ayo sini. Mau kemana? Temani aku melakukan eksperimen. Yachiyo, sebenarnya apa yang akan kau lakukan? Aku mau mencoba menggabungkan 5 atribut tingkat SSS ke dalam satu tengkorak. 5 atribut tingkat 3S. Memangnya bisa berhasil? Besok kita akan masuk ke alam legenda. Kita harus siapkan lebih banyak kartu as. Supaya nanti kerjasama kita lancar. Kalian berdua tolong mundur sedikit. Sistem. Berikan Amuk, Tatapan Medusa, Api Hantu Dunia Bawah, Kelahiran Kembali, dan berkat malaikat pada tengkorak. Menyiapkan status atribut. Amuk, Tatapan Medusa, Api Hantu Dunia Bawah, Kelahiran Kembali Berdarah Panas, Berkat Malaikat. Cepat lihat ke langit. Apa itu? Auranya sangat mengerikan. Aku sampai susah bernapas. Astaga, sebenarnya apa yang terjadi? Lihatlah, apa itu? Aura itu jauh lebih mengerikan daripada profesi tingkat dewa. Apa ada sesuatu yang turun ke dunia? Sepertinya itu adalah penyihir suci yang legendaris. Dari manakah itu asalnya? Sepertinya itu arah rumah Yensiu. Wahai petarung, apa kau memanggilku? Yachiyo, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya 5 atribut tingkat SSS masih terlalu berat bagiku. Astaga, aku tidak kuat. Dasar Yachiyo. Yachiyo, fenomena alam apa yang sudah terjadi barusan? Aku hanya mencoba menggabungkan 5 atribut tingkat SSS itu saja. Sembarangan. 5 atribut tingkat SSS bisa membuat tubuhmu hancur lebur. Kau tidak akan bisa bertahan. Terima kasih. Sudahlah, Jen.
Bukankah Yechiu melakukannya demi menambah kartu asnya? Hanya demi sebuah kartu as, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Aku tahu aku salah. Mungkin setelah kau mencapai level 100, kau bisa kendalikan dengan sempurna. Tapi dengan kondisimu sekarang, itu masih terlalu memaksakan diri. Memaksa memanggil dewa itu hanya akan membuatmu musnah tanpa sisa. Apa? Kau bilang memanggil dewa? Apa kau tidak tahu? Aku hanya penasaran sekuat apa gabungan 5 atribut tingkat SSS. Ketua, dewa apa yang sebenarnya yang kau maksudkan itu? Ratusan tahun yang lalu, kabarnya ada seorang jenius tiada tara. Saat berganti kelas, dia membangkitkan 5 atribut tingkat SSS dan langsung memanggil penyihir suci. Sejak itu dia tak terkalahkan di dunia. Kukira kau tahu dan ingin menirunya. Penyihir suci tidak terkalahkan ya. Siapa orang itu? Yechiu, dengarkan aku. Jangan pernah mencoba memanggilnya lagi. Jika kau mengulanginya lagi, tubuhmu pasti akan hancur tercabik-cabik. Iya, aku mengerti ketua. Tenang saja. Negeri naga kita sudah menaruh semua harapan kepadamu kali ini. Yechiu, nasibmu kini terikat dengan semua orang. Kau tidak boleh celaka. Kau mengerti? Tenang saja ketua. Aku tidak sebodoh itu bereksperimen dengan nyawaku sendiri. Ya, baguslah kalau kau mengerti. Kembalilah beristirahat. Mulai besok, pertarungan sengit akan segera dimulai. Apa tubuhku akan hancur jika aku melakukannya? Selamat datang para penonton dari berbagai negara. Hari ini adalah acara 10 tahunan kita, kompetisi aliansi ahli profesi global. Dan lokasi kompetisi kali ini adalah alam legenda yang mengerikan. Sepertinya dialah petarung negeri Neon yang level 100 itu. Alam legenda, tempat ujian dengan tingkat kematian 100%. Dan negara lain telah sukarela mundur dari kompetisi ini. Karena itulah, pertarungan akhir hanya menyisakan negeri naga dan negeri neon. Mari kita sambut para peserta turnamen kali ini. Silakan para peserta memperkenalkan diri. Negeri Neon, samurai level 100 kelas dewa, atribut tingkat SSSS, kuasa ilahi Hanjo. Jago level 100. Hebat. Luar biasa. Negeri Neon, Yuki Onna level 80, kelas tersembunyi, atribut tingkat SS, badai salju lebat. Linji, Negeri Neon, Putri Api level 80, kelas tersembunyi, atribut tingkat SS, Shiranui. Selanjutnya, mari sambut peserta dari Negeri Naga. Negeri Naga, kelas tersembunyi dewa level 80, penyihir elemen agung, atribut ledakan cahaya. Negeri Naga, Ratu S level 75, kelas tersembunyi, atribut titik nol absolut. Apa tidak bisa? Sebaiknya dia bisa tampil. Lanjut saja. Mending kau pulang saja sana. Negeri Naga, Necromancer level 90. Atribut kekuatan besar. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Necromancer. Apa negeri naga sudah kehabisan orang sampai mengirim profesi sampah untuk bertanding? Sepertinya mereka memang sudah malas mencari lawan. Sepertinya kemenangan kali ini adalah milik negeri Neon. Sepertinya negeri naga sudah dalam genggaman negeri Neon. Tunggu saja ajal kalian, orang Negeri Naga. Di alam legenda, kami tidak turun tangan. Ada monster liar yang mencabik kalian. Kebetulan sekali.
Orang-orang yang dulu sesumbar di hadapanku, sekarang semuanya sudah tumbang. Sepertinya kalian juga ingin menyusul mereka ya? Cari mati kau! Orang kuat yang sesungguhnya tidak sudi buang-buang air liur. Ayo pergi, dunia rahasianya tempatku untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan mereka, anggap saja sebagai pupuk bagi dunia rahasia. Siapa yang sebenarnya menjadi pupuk, kita lihat saja nanti. Sampai jumpa di dalam. Semoga kalian tidak menangis karena ngerinya dunia rahasia. Awas saja kalian. Kami akan datang lagi untuk menantang. Kau! Tenanglah, Suang-er. Mereka akan tahu rasa begitu masuk nanti. Kepada semua peserta, diharapkan memasuki arena. Ye Chiu, haruskah kita ikuti mereka? Jangan dulu. Hemat tenaga untuk melawan monster liar yang ada di sini. Ingatlah, kompetisi ini memakai sistem poin. Baik, kita cari monster liar dulu. Ya, siapa tahu. Sekalian bisa naik level lagi. Saat genting begini masih ingat naik level. Dasar gila level. Hei, naik level baru kita bisa kuat. Ayo. Ya Ciu, monsternya level 95. Alam legenda memang benar seperti legenda. Monster liar biasa di sini saja, kekuatannya tidak masuk akal. Kalian berhati-hatilah. Cuma monster pinggir jalan begitu. Peserta negeri naga sudah ketakutan. Benar. Kurasa satu monster saja sudah cukup buat habisi mereka bertiga. Ayo cepat, lari sana. Tunggu apa lagi? Cepat lari. Pasrah saja. Kemenangan kali ini tetaplah jadi milik kami. Kalaupun mereka bisa sampai selamat, di hadapan Kui Wuchang kami, mereka tetap akan mati. Kita akan lihat nanti. Belum tentu siapa yang akan mati. Keluarlah, Medusaku! Serang mereka! Tatapan Medusa! Sekarang, Qingyue, Suang-er! Titik nol absolut. Ledakan cahaya! Kerja bagus. Berhasil kalahkan monster lava. Dapatkan 200.000 EXP. Wah, banyak sekali EXP-nya. Aku naik level. Aku juga naik level. Aku naik level 80. Kak Suang-er, kakak naik berapa level? Aku naik 2 level. Sepertinya sebentar lagi Qingyue bisa menyusulku. Syukurlah kalau begitu. Jangan buru-buru. Nanti kalau ketemu yang besar, kita bisa naik level banyak lagi. Ayo. Kalian lihat kan?
Siapa yang bilang pesertaku bakal jadi makanan monster? Siapa? Negeri Nagaku tidak kalah dari siapapun. Bahkan ahli level 100 sekalipun. Kalau berani datang, kami berani melawannya. Kami tidak akan mundur. Itu kan hanya monster liar biasa di pinggir jalan. Sepertinya negeri naga memang tamat. Apakah negeri nagaku sudah tamat atau belum? Sebentar lagi kau akan menyaksikannya.